Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif hari ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Alama dan Nurrohmah, yang kedua ada Ella Anggraini, yang ketiga ada Ari Dustiawati, yang keempat Arif Wibowo, yang kelima Dinda Ratna Ramadanti, dan yang terakhir ada Leni Febrianti, akan membahas tentang perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Di sini kami akan membahas tentang pengertian dari perumusan masalah, yang kedua ada pembatasan masalah, yang ketiga bentuk atau model perumusan masalah, yang keempat ciri masalah yang baik, yang kelima analisis perumusan masalah, dan yang keenam ada prinsip perumusan masalah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian perumusan masalah. Suatu rumusan masalah yaitu suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lain, baik sebagai sebab maupun akibat. Perumusan masalah dalam proposal penelitian adalah hal yang paling mendasar. Rumusan masalah ini menjadi penentu pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah ini akan dijawab dalam proses penelitian. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanpa perumusan masalah ini, kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil apapun. Yang selanjutnya yaitu tentang perumusan masalah dan pembatasan dalam penelitian kualitatif yang akan dibacakan oleh Saudari Ella. Kepada Saudari Ella, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perumusan masalah dan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, walaupun sifatnya yang luas akan ditarik kesimpulan yang penting. Yang pertama yaitu suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang kosong. Artinya, peneliti sebaiknya membatasi masalah studinya yang bertumpu pada fokus. Yang kedua, fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh peneliti melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Yang ketiga, tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang dirumuskan. Yang keempat, masalah yang bertumpu pada fokus yang ditetapkan bersifat tentatif, artinya dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ella. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk atau model rumusan masalah penelitian kualitatif yang akan dibacakan oleh Saudari Ari. Kepada Saudari Ari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi bentuk atau model rumusan masalah penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antar konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu ada rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Nah, dalam rumusan masalah asosiatif ini
dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan interaktif. Hubungan simetris yaitu hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hubungan interaktif yaitu hubungan yang saling mempengaruhi, di mana dalam penelitian kualitatif hubungan yang diamati adalah hubungan yang bersifat interaktif. Sekian, terima kasih materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ari. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masalah yang baik yang akan dibacakan oleh Saudari Alamanda kepada Saudari Alamanda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masalah yang baik. Yang pertama yaitu masalah harus ada nilai penelitian. Masalah akan mempunyai nilai penelitian jika hal-hal berikut ini diperhatikan, seperti masalah harus memiliki keaslian, masalah harus menyatakan suatu hubungan, masalah merupakan hal yang penting, serta masalah harus dapat diuji dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, masalah harus visible, di mana masalah dapat dipecahkan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, data dan metode harus tersedia. 2, biaya harus dalam batas kemampuan. 3, waktu harus wajar. 4, biaya dan hasil seimbang. 5, administrasi dan sponsor harus kuat. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga, yaitu sumber untuk memperoleh masalah. Bisa beragam jenisnya, misalnya pengamatan terhadap kegiatan manusia, bacaan, analisa pengetahuan, perluasan penelitian, pengalaman, cabang studi, praktik di lapangan, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cara merumuskan masalah, di mana ada beberapa yang perlu diperhatikan, antara lain masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas dan padat. Rumusan masalah berisi implikasi adanya data. Rumusan masalah adalah dasar dalam pembuatan hipotesis, serta masalah menjadi dasar judul penelitian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alamanda. Yang selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu tentang analisis perumusan masalah yang akan dibacakan oleh Saudari Leni kepada Saudari Leni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu analisis perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Terdapat 6 patokan dalam melakukan analisis perumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah rumusan masalah itu telah menghubungkan 2 atau lebih faktor? Yang kedua yaitu, apakah rumusan masalah itu dipisahkan dari tujuan penelitian? Jika iya, apakah hanya terdapat rumusan masalah atau dicampur padukan dengan metode penelitian? Yang ketiga yaitu, apakah uraiannya dalam bentuk deskriptif saja atau deskriptif dengan pertanyaan penelitian dan ataukah dalam bentuk pertanyaan penelitian saja? Yang keempat yaitu, apakah rumusan masalah dipaparkan secara khusus sehingga telah dapat memenuhi kriteria inklusi-eksklusi? Yang kelima yaitu, apakah kata hipotesis kerja dinyatakan secara eksplisit dan berkaitan dengan masalah penelitian? Dan yang terakhir yaitu, apakah secara tegas pembatasan studi dinyatakan dengan istilah fokus secara eksplisit atau tidak, dan apakah fokus itu merupakan sebuah masalah? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laini. Lalu kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu tentang prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang akan dibacakan oleh Saudara Arif. Kepada Saudara Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam Wulong terdapat 9 prinsip dalam perumusan masalah yang sebagaimana berikut. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dasar. Dalam prinsip ini, peneliti hendaknya menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitian itu didasarkan pada upaya menemukan teori dasar-dasar sebagai acuan utama. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah.
Rumusan masalah yang bersifat tentatif ini yang kemudian diubah, dimodifikasi, dan disempurnakan pada latar penelitian akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia ilmu. Yang ketiga ada prinsip hubungan faktor. Fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri dari dua lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. Faktor-faktor dapat berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau fenomena. Yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Seorang peneliti biasanya memiliki pandangan atau paradigma tertentu yang mana mungkin berasal dari pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Penelitian kualitatif terbuka dan tidak mengharuskan peneliti harus menganut suatu paradigma tertentu. Namun apabila peneliti telah menetapkan masalah dan tujuannya penelitian, misalkan untuk menemukan dan menyusun teori baru yang berasal dari data, maka ia harus benar-benar memegang posisi paradigma alamiahnya. Jika hal itu terjadi, maka perumusan masalah bagi peneliti akan mengarahkan dan membimbingnya pada situasi lapangan bagaimanakah yang akan dipilih dari berbagai latar yang sangat banyak tersedia. Yang kelima ada prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ketika peneliti sudah terjun ke lapangan penelitian, maka ia akan banyak mendapatkan data-data baik melalui pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan sebagainya. Perumusan fokus yang baik dilakukan sebelum melakukan penelitian di lapangan dan mungkin disempurnakan pada saat itu ia sudah terjun ke lapangan akan membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak. Yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Untuk merumuskan masalah terdapat menggunakan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menanyakan aspek definisi. Yang kedua, bagaimana menanyakan aspek proses. Dan yang ketiga atau terakhir, mengapa untuk menanyakan peran atau esensi. Yang ketujuh, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Posisi perumusan masalah adalah kedudukan unsur rumusan masalah di antara unsur-unsur penelitian lainnya. Unsur-unsur penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan perumusan masalah adalah latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian. Proses posisi menghendaki agar rumusan latar belakang penelitian didahulukan karena latar belakang memberikan ancang-ancang dan alasan diadakannya penelitian. Yang kedelapan, prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan. Pada dasarnya, perumusan masalah itu tidak dapat dipisahkan dari hasil kajian kepustakaan yang berkaitan dengan kajian kepustakaan tersebut yang mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori substansif, walaupun perlu diingat kategori substansif seharusnya bersumber dari data. Dan yang terakhir, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada waktu menulis laporan atau artikel hasil penelitian, ketika merumuskan masalah, hendaknya peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya, sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan para pembacanya. Jika disajikan dalam forum ilmiah, mestinya berbeda dengan yang disajikan pada koran yang dibaca oleh orang awam. Ada beberapa langkah-langkah dalam perumusan masalah, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fokus penelitian. Yang kedua, mencari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, dan hal ini dinamakan subfokus. Ketiga, mengadakan pengkajian, diantaranya faktor-faktor yang terkait tentang mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian menetapkan yang mana yang mau dipilih. Yang keempat atau yang terakhir, mengkaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan subfokus penelitian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arif. Baiklah teman-teman semua, cukup sekian pemaparan tentang materi tentang perumusan masalah dalam penelitian kualitatif dari kelompok 3. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.